dari kegiatan dan aktivitas santri di pondok kita ini, Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Sebenarnya tempo dulu kegiatan-kegiatan ini sering dilakukan. Dulu ada namanya IPNW, ya, zamannya Bang Jen, ya, sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mencoba mengangkat gerak semangat perjuangan, untuk kemudian menghilang seiring dengan situasi dan kondisi, dan kemudian coba dibangkitkan kembali. Ya, ini sebenarnya muncul dari omongan lepas habis selesai ngaji anak, habis sholat subuh, anak-anak ngaji, para musyrif, para asatis ngobrol lepas di selasar masjid Hamzan Wadi, kemudian ngomong ngalor ngidul kesana kemari, bicara tentang bagaimana kita melakukan pendidikan dan pembimbingan pembiasaan kepada santri-santri. Akhirnya ide kecil itu kemudian coba kita besarkan, ya, coba kita pompa sehingga kemudian menjadi sebuah kreasi nyata yang pada malam hari ini bisa kita saksikan. Ini sebenarnya ukuran panggung ini kalau tidak salah 2 kali 3 meter deh, ya, 2 kali ukuran kuburan, 2 kali 3 meter kalau nggak salah nih, ya, lumayan ada kelap-kelipnya dikit nih. Kalau di kampung mewah nih, tapi nggak tahu kalau di kota kayak begini masih terkesan mewah nggak ini, Ustaz? Oh, sangat mewah, ya, sangat mewah. Tapi saya mau bilang, Pak Guru, orang tua kami Bapak Haji Kris sebagai sekretaris yayasan, bahwa ini adalah satu lejitan dari sebuah semangat yang sebenarnya sangat besar. Bagaimana kemudian pondok pesantren ini bukan hanya sejajar dengan pondok pesantren lainnya di sekitar kita, tapi akan mengepak 2 sayapnya, iman dan takwanya, untuk kemudian jauh melanglang ke atas sana. Dan memang sesuatu yang besar harus memulai dari yang kecil. Jumlah santri nggak sampai 50 orang. Jumlah asatir hanya seberapa, itu pun tidak maksimal karena banyak aktivitas lain yang harus dilakukan. Para musyrifin yang kita ambil dari alumni juga tidak seberapa. Yang jelas tantangan dengan potensi yang dimiliki tidak berbanding lurus. Tapi kemudian coba kita mengais semangat yang tercecer di setiap pojok di lingkungan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon ini, untuk kemudian kita kumpulkan dan kita hempaskan keluar. Sepertinya itu yang ingin saya katakan. Dari mungkin orang mengatakan acara ini sederhana, tapi bagi kami bukan sederhana. Ataupun kalau digunakan kata sederhana itu, justru di kesederhanaannya itulah kemewahannya. Saya pernah mengatakan kepada pembina panitia, pembina OS, ya, musyrif Bang Beni, kalaupun tidak bisa menampilkan panggung yang kelap-kelip kayak begini, udah bikin aja kayak api unggun, ngumpul tengah-tengah lapangan. Justru anak pondok itu kemewahannya adalah di kesederhanaannya. Kalau ini mah mewah nih, mewah bahkan dalam hutan sekalipun serasa di tengah kota besar. Itulah pondok pesantren. Yang paling digaungkan di pondok pesantren adalah kesederhanaan dan kemandirian. Kesederhanaan dan kemandirian, 2 nilai yang sudah mulai kabur,
sudah mulai kendor, sudah mulai luntur dan bahkan hilang dalam kehidupan kita. Apalagi ya, dalam dunia pendidikan. Ada banyak pondok pesantren yang mewah, bahkan kamarnya itu sekelas hotel berbintang 5. Ada tuh pondok pesantren Syahid tuh, ya, punya apa, Syahid Gita Sarjono, ya, yang punya hotel Syahid itu, dia punya pondok mewah, luar biasa mewahnya. Ya, apa namanya, kamar-kamarnya itu udah sekelas dengan kamar hotel orang yang biasa, apa, bisnisnya bisnis hotel berbintang 5. Tapi itu pondok pesantren itu pondok pesantren. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana menanamkan kesederhanaan dan kemandirian untuk pondok pesantren seperti itu. Mungkin lebih tepat disebut itu pondok pesantren milenial, pondok pesantren modern, ya, pondok pesantren serasa hotel berbintang 5. Nah, kalau ini pondok pesantren kita ini hotel berbintang 6. Lebih tinggi lagi hotel berbintang 7. Kalau bintangnya bintang 7 muter-muter di kepala. Hotel berbintang 7 nih pondok kita di sini. Ya, pusing terus, ya, ke bawah pusing, ke atas pusing. Bolak-balik saban hari, saban minggu, saban bulan. Ya, masjid tetap aja di pojokan situ, nggak pernah pindah-pindah. Ya. SMP tetap aja di pojokan situ, nggak pernah pindah-pindah. Ya. Begitu juga kamar-kamar yang lain. Terbayang sebenarnya dalam teori pendidikan modern tidak kondusif untuk sebuah lembaga pendidikan yang sifatnya boarding school, yang sifatnya diasramakan. Karena bagian yang terpenting dalam pendidikan itu adalah pengalaman. Ada selalu nuansa baru, ada selalu varian baru, ya, yang perlu dimasukkan ke alam kognitif kita, ya, untuk kemudian menjadi bagian dari sumber informasi yang kita olah dan kita analisa, yang kemudian lahir nilai-nilai dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Tapi itu yang saya bilang tadi, masjid tidak pernah pindah-pindah, kelas tidak pernah pindah-pindah, bolak-balik saban hari, saban minggu. Itu yang saya bilang, ini pondok berbintang, kelas hotel berbintang 7. Artinya pusing. Dari itulah maka kami selalu, ya, saling curhat antar para asatidz dan para musyrifin. Bagaimana ya kalau umpamanya sesekali waktu anak-anak bisa kita giring, ya, kita ajak untuk mungkin nengok. Kita sering mendengar ada kata taman safari atau minimal Ragunan, ya, nggak tahu nih anak-anak pondok, anak-anak panti ini pernah lihat gajah nggak? Tahu gajah nggak nih anak-anak santri ini? Ya, nggak pernah diajak soalnya ke Ragunan, ya, apalagi ke taman safari. Ya, ngajaknya ke taman gabus, ada bebek sama kambing di situ. Kalau urusan bebek sama kambing mah apal, ya. Tapi kalau itulah, ya. Tapi saya mau bilang, insya Allah kalau kita mencoba mengaca di salah seorang tokoh pahlawan nasional, Hamka, beliau sempat dipenjara di masa Orde Lama, ya. Sempat di penjara. Dalam penjara itulah dia menyelesaikan kitab tafsirnya. Kitab tafsir Hamka Al-Azhar. Dia mengatakan, justru karena saya di dalam penjara saya merdeka. Dalam penjara jeruji itu ukurannya 2 kali 2 meter persegi. Dalam penjara dia nggak bisa kemana-mana, tapi dia justru sangat merdeka di dalam penjara tersebut. Semangatnya lah yang merdeka, bukan fisiknya. Dan kita bisa berhubungan dengan apapun
dan siapapun, bukan hanya ya di alam nyata ini, bahkan juga dengan alam-alam di luar nyata. Dengan apakah itu? Dengan semangat. Saat ini ketika kita menunduk dan termenung, kita bisa berkomunikasi dengan mungkin orang tua kita yang entah ada di belahan dunia mana, atau saudara kita yang mungkin entah di mana. Kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Komunikasi itu tidak hanya komunikasi fisik. Komunikasi itu justru jauh menembus seluruh alam. Anak-anakku semuanya para santri, saya tadi menunggu. Sebenarnya kalau menjadi warga atau santri NW itu ada lagu wajib selain Mars Nahdlatul Wathon. Tadi saya tunggu kok nggak ada. Apa itu? Apa itu? Lagunya apa itu? Kami Benihan. Kalian sebagai santri itu adalah benihan Nahdlatul Wathon. Saya ingin mengajak kita semua untuk meneriakkan atau menyenandungkan lagu wajib santri Nahdlatul Wathon. Kami Benihan Nahdlatul Wathon. Ya, siap semuanya? Siap? Coba, jangan biarkan saya sendiri dong nyanyinya. Takut lupa kalau sendirian. Ya, siap. 1, 2, 3. Kami Benihan Nahdlatul Wathon yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya syaitan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Rapnya diopkan dulu ya. Cukup hanya sekedar mengangkat semangat aja dulu biar nggak ngantuk. Tapi ketika tadi Zidan ya ketua panitia mengangkat tangan, pokoknya itu saya terbayang betul ya. Bahwa saya ketika ngaji itu pokoknya ini pokoknya. Ada Tuan Guru KJ lalu Anas Hasri ya, beliau sekarang menjadi Dewan Mustasyar Nahdlatul Wathon di Anjani ya, menyenandungkan lagu yang juga ciptaan Maulana Syekh Ya Mayyarumul Ula, dan ini sebenarnya harus dihafal oleh santri Nahdlatul Wathon. Ada semangat tersendiri di situ. Ya mayyarumul ula dunya wa fi akhirah, dunya wa fi akhirah, utalubununal ulum fi mada zamani, utlub bijiddin wa la taksal wa la tahini, innal uluma takunu ahsana sufuni, akhal ula la yatimul ilmu illa idha talabtahu mukhlisan. Saya nggak bisa melanjutkannya ya. Teringat saat jadi santri dulu. Maulana saya menciptakan lagu luar biasa. Luar biasa. Kita seakan disihir sebagai santrinya untuk ingin belajar secara all out. Fisik dan mental kita begitu kuat untuk mengikuti sang guru. Akhal ula la yatimul ilmu. Wahai saudaraku yang memiliki semangat tinggi, la yatimul ilmu, tidak akan sempurna ilmu itu kamu miliki.
illa kecuali idza apabila talabtahu mukhlisan kau tuntut ilmu itu secara ikhlas binahdatil watan di nahdlatul watan akhal ula la yatimul ilmu illa idza talabtahu mukhlisan binahdatil watani. Luar biasa anak-anakku semuanya. Mendidik itu penuh tantangan. Mendidik itu penuh tantangan. Belajar juga tidak kalah tantangannya. Luar biasa tantangan itu. Semua pondok merasakan itu. Maka di pondok manapun selalu saja ada aktivitas santri yang coba dikreasi untuk kemudian mencoba membangkitkan semangat tersebut. Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji menyebutkan syair yang sudah kalian hafalkan, ala lan tanalal ilma illa bisit sa'umbika am majmu'iha bi bayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Terus wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin dzakain wa hirs. Hirs itu kalau bahasa negatifnya ambisi, tapi ambisi dalam makna yang positif. Ada semangat yang membuncah untuk ingin mendapatkan ilmu. Tidak bisa ilmu itu bisa kita raih kalau hanya sekedarnya saja, semau-maunya aja. Ada semangat yang luar biasa tingginya yang harus kita pompa pada diri kita untuk kemudian bisa menggapai cita-cita memahami ilmu itu. Nah, semangat ini kalau tadi saya gambarkan, kalau pondok itu ukurannya berapa kali berapa meter sih ini pondok kita ini? Tidak seberapa. Sangat manusiawi kalau semangat itu sering mengendor. Karena daya legitnya itu kurang, sebab tidak terlalu kondusif. Karena ya itulah, apalagi kita di tengah kota, maka perlu ada action tersendiri untuk coba dikreasi, yang kemudian bisa melecutkan semangat tersebut. Nah, satu di antaranya adalah apa yang sekarang kita laksanakan. Jikalau sekian tahun sebelumnya nggak pernah ada acara walaupun sesederhana ini, mudah-mudahan saya sempat bilang kepada pembina OS, ini menjadi tolok ukur untuk kemudian yang saya sebut tadi mengepak sayap, ya, melanglang buana, ya, maju dan maju sekian langkah ke depan. Kalau tahun ini 2021 ya ukuran panggungnya 2 kali ukuran kuburan, ya insya Allah tahun depan ya tentu akan lebih mewah lagi. Insya Allah tentu akan lebih mewah lagi. Oleh karena itu terakhir kami sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Mi'rajus Sibian Nahdlatul Wathon yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh orang tua kami Bapak Haji Kristianto. Kehadiran Bapak merupakan support tersendiri bagi kami, ikut mensupport anak-anak kita di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon ini. Mudah-mudahan sentuhan kita ini kepada mereka bagian yang dirasakan sebagai bentuk pengayoman kepada mereka, dan mudah-mudahan jangankan semua, jangankan setengah, jangankan sepertiga, bahkan satu pun di antara kalian yang suatu saat akan berhasil, insya Allah itu akan menjadi mata air penyegar buat kami yang mungkin selama ini memberikan
pengajaran, pendidikan, pembiasaan kepada kalian. Apalagi kalau sepertiga, apalagi kalau setengah, apalagi kalau semuanya, akan sangat lebih banyak lagi sumber mata air yang akan mengalirkan kesegaran, bukan hanya dalam kehidupan dunia semata, bahkan di akhirat nanti. Insya Allah kalian adalah harapan dan dambaan kami. Kalian bukanlah makhluk yang sia-sia. Ada harapan yang luar biasa yang kami tambatkan pada diri kalian. Insya Allah, kalaupun kalian mungkin sekarang ya merasa diri kurang memahami pelajaran mungkin, atau mungkin nakal ya sebagai layaknya anak dalam usia kalian, saya yakin semua itu hanya bagian dari perjalanan. Suatu saat nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian minal ulama'il amilin wal awli'il arifin al mukhlisin al mujahidin al mahfudin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.